Hai colorful people. Ketemu lagi dengan aku Wanda. Aku Moko. Hari ini kita mau bahas tentang perpageantan sih. Jadi kita mau review pageant aja. Yes, karena sekarang kan habis lebaran pageant nih. Iya, lebaran Jadi kayak pageant. masih hangat-hangat aja kalau misalnya kita bahas pageantnya tuh apa aja, terus gimana nih. Karena kan beberapa udah punya wakil, kayak Putri Indonesia sendiri kan sudah punya pemenangnya dan siap untuk berkompetisi gitu. Nah, aku yang paling ngikutin sih dari semua yang bakal kita bahas ini gitu loh. Terus untuk Miss World sendiri juga udah ada wakilnya. Terus untuk MGEID itu kan masih running ya? Ya, masih running. Masih Tapi running. happening banget untuk sekarang sih. Udah ada 5 juga kan finalis yang terpilih. Nah, ini juga kita mau bahas sama ada gosip-gosip manja nih. Iya, ada yang menarik banget ini sumpah. Apa itu? Untuk Miss Earth kita memang belum bahas, cuman kita ada kabar terbaru dari Miss Earth dan mungkin teman-teman pageant ngopor yang lainnya mungkin udah pada tahu sih, cuman ya kita sekedar sharing aja ya. Wow, aku menjagokan banget nih kalau dia itu. Oh iya, sama pasti sih. bakal bikin pecah Banget kalau misalnya bikin sono. Oke, kita bahas pertama nih kan, pertama Putri Indonesia ya. Putri Indonesia. Putri Indonesia kan udah kepilih 3 pemenang. Ya, kepilih 3. Oh iya, sebentar. Menurut Wanda, untuk Putri Indonesia kali ini bagaimana sih dibanding Putri Indonesia tahun sebelumnya? 2019? Untuk aku sendiri 2019 itu kan mereka mega favorit. Ya. Kalau yang ini aku little bit shock sih. Kalau untuk satu si Jihan lah ya. Kalau Jihan kan emang udah dari awal kompetisi kan dia udah curi start ya. Yang 2 tuh aku nggak begitu ngikutin karena aku punya jagoanku sendiri. Jagoan sendiri. Emang Wandanya punya jagoannya di wakil daerah mana nih? Kalbar. Oh, Kalbar. Saya kedaerahan sekali. Ya, benar. Enggak, tapi selain kedaerahan saya juga mikirnya Olive kok kayaknya sayang banget gitu, Iya, nggak sayang nyampe top 6 ya. Ada speech-nya itu bagus banget ya. Iya, nggak tahu sih itu kalau misalnya kenapa dia nggak masuk, tapi menurut aku Olive, aku padamu I feel you. Iya. Jangan menyerah, masih ada kontes-kontes yang lain. Miss Charm mungkin, Miss apa? Interkontinental ya. ya. International Queen mah beda. Ya bener. Kak Gaby, kami padamu. Gaby Pesta Indonesia. Oke, kembali ke Putri Indonesia. Menurut Wanda dari 3 wakil ini, Wanda ngejagoin siapa? Kalau aku dari yang 3 ini ya. Iya. Kan ada yang ke supranasional, internasional, dan universe pastinya. Of course, Putu Ayu Saraswati. Oh, Aku iya. tuh awalnya nggak notice ya sama dia ya, tapi waktu dipanggil pertama itu kan siapa? Waktu itu kalau nggak salah Jawa Timur dulu kan. Iya, Jawa Timur. Nah, terus dia tuh kayak yang megangin ini, itu yang catching moment banget sih buat aku. Kayak itu di top 11 ya? iya, yang Di top pemanggilan 11. top 11 itu kayak itu orangnya kok kayak tulus banget gitu, dan aku suka sama kepribadiannya dia. Dia tuh orangnya tenang juga. Aku lebih jagoin dia aja sih kalau misalnya dari ini. Kalau Jihan sih udah pasti semua itu everybody loves her gitu loh. Dan aku udah tau lah dia pasti bakal dapat salah satu gitu. Salah satu iya. Cuman dengar sih banyak pendukungnya kecewa harusnya ke universe katanya. Kalau itu aku juga kecewa sebenarnya karena wakil favorit aku, Olive. She's not make it into the top 6. Ya, aku juga kecewa sih kenapa Jihan ke supranasional, tapi lebih kecewa juga kalau dengar jawabannya di top 11 ya. Top 6. Top 6. Itu kenapa tuh kamu kecewanya? Ya, dia di situ kan ada pertanyaan dari Ernest ya. Nah, Ernest, bagaimana cara menanggapin haters? Katanya dia pertamanya diabaikan. Oh, oke. Aku mikirnya oke aja sih yang pertama ya. Tapi setelah itu saya akan memblok. Memblok agak gimana juga ya untuk seorang beauty queen. Kalau dia bukan seorang beauty queen sih, ya why not? Nggak masalah sih istilahnya ya. Iya. Dan terakhir membuat saya speechless banget itu report katanya akunnya. Wow. Oh. Ya, kalau menurut aku sih jawabannya sebenarnya nggak ada yang salah sih.
untuk jawaban Jihannya sendiri. Cuman kayaknya terlalu untuk seorang beauty queen itu kurang wise gitu. Aduh aja. Apa aku akan diserang? Oh, tidak. Enggak, aku suka sih. Iya sih, Maksudnya saya suka dia- sama Jihan, tapi memang kalau kita- menurut aku pribadi sih ya Jihan itu jawabannya terlalu umum. Terus untuk seorang beauty queen ya dia kayaknya harus lebih wise aja. ya lebih wise aja sih untuk Untuk ngejawabannya. Tapi at jawabnya. least dia menjawabnya dengan kejujuran. Ya, juga sih. ya, aku barusan mau bilang, Iya. at least dia jawabnya ada kejujuran gitu loh. Kalau untuk look dan sebagainya sih Jihan memang kalau kita gadang-gadang kan banyak yang gadang-gadang juga kan ke Miss Universe. Tapi kalau misalnya kita balik lagi nih ke jawaban ya sorry to say aku Iya, sih dari tiga udah besarnya cocok itu- aja lah ya dia di Iya, Miss benar. Supra gitu. Untuk Lagian- kansnya sendiri aku yakin kok Jihan bisa. Bisa ya. Heeh. Cuman dari semuanya itu aku Putu Aisyah. Putu Ayu Saraswati. Aku fans banget sama dia. Putu pengen banget ketemu Putu ya nanti. Semoga tahun depan kita bisa nonton secara live Putri Indonesia 2021. Amin banget. Aku dari dulu, kamu tahu kan aku adalah pageant lover tertua. Maksudnya aku duluan dari kamu loh. Aku sih senengnya waktu pas ini sih Mbak Artika Sari Devi malah sih Oh sebenarnya. iya kah? Iya. Aku zamannya Nadine baru. Oh, aku dulu Oh, berarti. berarti kamu tua ya, emang sih ya. Ya, kalau untuk kamu sendiri dari 3 top, kan tadi kamu nanya aku kan 3 ya favoritnya kan aku bilang aku Putu Aisyah Saraswati. Nah kamu kalau dari 3 ini siapa? Yang paling dijagoin. Paling dijagoin yang bakal sukses gitu. Ya, Putu Ayu Saraswati sih. Mm-mm. Putu Ayu Saraswati. Cuman untuk ke pemenang yang pertama ya, Mm-mm. sebagai Putri Indonesia 2020, aku juga percaya kok sama Ayu Maulida. Yes. Ayu Maulida. Kalau aku tuh tipikalnya adalah pageant lover. Karena kita pageant lover ini kali ya tertua. Sih. Pageant bukan maksudnya yang muda-muda juga ada yang wise juga sih. Ya. Cuman kalau aku pribadi tuh aku kayak nyerahin aja gitu ke apa sih namanya ke Yayasan Putri Indonesia sendiri. Kalau mereka tuh udah pandai aja gitu cari kalau ini tuh Mereka cocoknya udah di dapat sini formula iya, ya. dan melihat apa prestasinya juga dimulai dari Wulandari sampai sekarang kan kita nggak pernah gagal tuh Kecuali bunga Debbie Bonga. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Bonga. Ya bagus aja sih Ayu Maulida, dia mempersiapkan dengan matang. Soalnya kan 3 tahun lalu di Putri Indonesia Jawa Timur 2017 dia jadi runner up di situ. Iya. Dia gagal, banyak dengar desas-desusnya dia itu kayak ya udah selesai di situ, dia nggak mau ikutkan Putri Indonesia lagi. Ternyata dia malah menang itu di tingkat Asia. Oh jadi dia termasuk salah satu pageant fighter. Ya. Jadi kalau menurut aku sih dia juga udah cukup matang lah ya. Maksudnya dalam artian dia udah tahu nih, oh ini saya harus kayak gini gitu. Jadi Ya. Mungkin untuk Ayu Maulida kita percaya karena kita ngelihatnya dia sosoknya berjuang, berani bermimpi, dan ya pageant fighter banget sih bisa dibilang. Cuma dia untuk is- kekurangannya menurut aku sih Mm. public speakingnya ya harus dipertajam lagi karena kan kita tahun lalu itu karena udah masuk top 10 Miss Universe ya. Iya, Frederica itu kayak tumpuan tuh udah wow, Berat gitu ya. berat gitu. Jadi kalau untuk Ayu Maulida sendiri kayaknya dia memang harus ekstra Ekstra, nih ya, gitu. ekstra. Jangan sampai mengecewakan pageant lover sekalian. Cuman kalau aku pribadi sih ya serahin sama yang di atas aja dan jangan lupa berusaha ya. Alright Labora, bekerja dan berusaha. Berdoa dan berusaha ya. Itu sih. Aku juga kalau sama Ayu Maulida sendiri sih setuju aja dia menang gitu. Cuman ya aku lebih suka Iya, kalau boleh sih ya. Ini kita punya Iya. pendapat aja sih. Cuman kita tetap bakalan dukung Ayu Mak kok. Oke, selanjutnya di Miss World Indonesia. Kita Ya. bakalan ke Miss World. Untuk Miss Indonesia sendiri kan sudah ada pemenang yang namanya itu adalah Priscilia Carla Yules. Greetings Indonesia, my name is Carla Yules. I'm proudly representing my province, south of Sulawesi. I'm currently 23 years old.
I graduated from Melbourne, Australia, majoring in hospitality. My purpose here is to justify myself with self-assertion by embracing Nggak kaget sih, aku kalau untuk Miss World sendiri tuh aman gitu. Ya aman Untuk sih. placement aman lah, tapi kalau untuk menang aku belum lihat progresnya dia sih Progresnya. sampai sekarang. Cuman kalau untuk placement pasti karena diperkuat dengan kita tuh selalu dapat beauty with a purpose ya. Gitu ya pasti ya benar. Beauty with a purpose. Jadi kalau menurut aku pribadi ya Oke, ya oke. semoga aja sih tahun ini si Priscilia Carlius-nya itu Tetap mempertahankan placement ya. placement dan bisa lebih tinggi Iya, lagi lebih tinggi. karena melihat prestasinya dari tahun ke tahun kan awalnya kan second runner up terus jadi second runner up lagi ya. Iya, ada yang top 10, Ah. ada yang jadi top Kok malah turun turun, gitu. makin turun sih bisa Nah, dibilang. semoga Carlius ini sih bikin gebrakan baru, Iya, mungkin gebrakan. first runner up atau bisa mungkin pemenang langsung ya. Oke, terus untuk MGEID Oh. atau Miss Grand Indonesia. Untuk Miss Grand Indonesia sendiri nih menarik banget menurut aku. Sangat-sangat menarik karena dikemasnya aku juga udah beberapa kali dengar interviewnya Kak Igun ya. Ya. Terus itu kan dikemasnya secara reality show. Wow. Ya, itu pasti menarik banget dan untuk mereka. Nah, cuman aku tayangnya kapan belum tahu. Kamu ada Kita belum info dapat nggak sih? info sih. Pageant lover, cuman memang untuk mantengin portal pageant itu sekarang agak kurang sih. Aku Belum berani berasumsi untuk tanggal berapa. Cuman ya di bulan April ini udah mulai tayang. udah mulai tayang ya. Ya, Itu di for MOP channel punyanya Ruben Onsu. Mereka sahabat sejati banget ya. terus itu apakah sistemnya eliminasi atau langsung menang, langsung final kelima-limanya atau ada gimana tuh ya? Aku juga bingung sih. Mereka karantina sih seperti biasa dengan rehearsal-rehearsalnya, dengan pembekalannya, dengan kegiatan-kegiatannya ya di karantina. Mereka langsung crowning sih bisa dibilang di situ. Dan dengar-dengar juga, bukan dengar-dengar juga sih, ini beritanya udah pasti. Kak Ivan Gunawan sama Kak Gandhi Fernando nanti bakalan kolaborasi untuk mengantarkan personal run up Miss Grand Internasional Indonesia 2020 untuk ke Miss Intercontinental. Oke. Oh, berarti ada dua ya kalau menang dikirim ke Miss Grand Indonesia. Kalau yang first runner up dikirim ke Miss Intercontinental. Ya, kerja sama Kak Gandhi juga sih. Untuk tahun berikutnya kita belum tahu juga sih. Kak Gadi ini hebat ya Hebat sekarang. banget. Miss Charm, Miss Intercontinental. Semua ya. Dia yang menurut aku tuh apa ya dari awalnya Banyak dijulitin pageant lover. sekarang udah jadi the most respectful. Aku Respect sebagai banget. sebagai pageant lover ya, Hmm. aku respect banget sama Sama. Kak Gandhi gitu. Aku- Dia kerja Ya. dalam diam aja sih menurut aku. Tiba-tiba udah Wow. Jujur aku salah satu orang yang agak gimana ya, punya pandangan buruk tentang Kak Gandhi awal-awalnya. Tapi setelah ini dia bisa dibilang lebih wise dan orangnya sekarang lebih positif sih. Apalagi kita sering nonton channelnya dia ya. Seperti ini juga, ini pageant session dia bilangnya sih. Dia punya tema pageant session. Kita pageant review sih. Bisa dibilang ya hampir-hampir mirip lah ya. ya, inspirasinya salah satunya sih Kak Gandhi. Kak Gandhi. Cuman kalau Kak Gandhi kan udah berani panggil-panggil tamu Iya. yang dari pageant. Kalau kita sih berkomentar aja, nggak Berkomentar julid aja. kok. Kita cuman membagikan pendapat sebagai pageant lover. Sebagai pageant lover aja sih. Terus kalau menurut aku tuh mungkin Kak Gandhi tuh gimana ya, tipikal yang ini nih apa karena diserang terus dia akhirnya jadi kayak apa ya, jadi lebih bijaksana. Lebih bijaksana. Terus lebih tenang juga. Benar. Jadi kayak benar-benar bikin apa sih Mbak kalau di Image baru Nah, lah. image baru yang mengubah kutuk menjadi berkat. Wow, gitu. aku suka kata-kata itu. Iya benar. Iya benar. Oke, terus untuk yang kelima finalis kan udah kepilih nih untuk Iya. yang MGID-nya sendiri ya. Iya. Kalau Moko sendiri dari kelima itu ada jagoin siapa nggak? Ada Jasmine Rowe, ada Bella Aprilia dan Karisma Aura, Nadia Ingrida dan Jessica Lagu. Oke, dari itu dari kelima itu siapa yang paling Moko jagoin? Yang paling aku jagoin sih Karisma Aura sih. Kenapa tuh? Karisma Aura dia punya badan ya nggak bisa diukur dari segi tinggi badan juga sih untuk beauty queen. Cuman
dilihat dari secara keseluruhan, tinggi badan, aura, terus namanya karisma aura. Aura Ini berkarisma sekali Aura. Aku punya feeling aja sih. Jadi aku nggak ngerti ya, bisa dibilang kayak seperti si Kevin bilang, untuk beauty queen itu kita nggak bisa dibilang kayak kriterianya seperti apa. Yang penting bisa mencuri start dari awal sih. Dan menurut Moko sendiri si Karisma ini aura udah curi start udah ya. curi start. Menurut Ah. aku punya feeling dia bakalan dikirim Mm-mm. ke Miss Grand atau mungkin ya Miss Intercontinental sih. Cuman dapat rumor yang paling dijagoin juga si Bella Aprilia. Bella Aprilia. Kenapa tuh? Ya banyak aja sih. Mungkin yang pernah ketemu bisa dibilang dia lebih cantik dari aslinya. Aku mau tanya nih, memandang Kak Igun bagaimana sebagai National Director Miss Grand International? Oh ya, dia kebetulan kan udah Indonesia. ini ya, apa namanya, udah ambil lisensinya ya dari yang sebelumnya kan. Sebelumnya. Kalau menurut aku sih, aduh, kalau Kak Igun mah ya, udah bener-bener kayak yang udah pakem banget gitu nggak sih? Dan dia terus orangnya tipikalnya kayak yang bener-bener ngayomi gitu. Jadi sama kayak Ibu Lili Yana gitu. Jadi kalau menang ya pasti diurusin sama dia, apalagi ini kan dia sendiri yang milih 5 ini gitu loh. Dan itu pasti mereka bakal kepake terus sama Kak Igun. Aku yakin banget. Dan siapapun pemenangnya, aku yakin pasti placement dan pasti persiapannya matang banget. Kak Igun, come on. Apalagi dia kan sekarang kan bukan sekarang sih, udah beberapa tahun yang lalu dia punya brand kosmetik sendiri. yes. Dia desainer. Terus dia udah beberapa kali menangani para beauty queen Indonesia ya. Iya, dan Ah. gaunnya juga sendiri kan pernah menang di Best Dresser ya. Iya, Di waktu itu dipakai sama Kevin kan. betul. Nah, iya. Udahlah, kalau Udahlah, aku mah ya. kalau udah masalah kayak gitu, yang penting apa ya? Yang penting miss-nya siap aja sih. Iya sih bener. Wakilnya siap aja gitu secara mental. Kalau udah secara yang lain-lain mah Kak Igun pasti aku Percaya deh kita mah, percaya sama Kak Igun. Oke, selanjutnya nih yang aku suka banget bahas yang ini tentang desas-desus itu yang tadi aku bahas di awal. Desus ya. Iya, ya. Tapi sebelum kita masuk ke desus itu, masuk ke desus itu, masuk ke desus itu, ada yang menarik nih dari Miss Grand International sendiri. Baik, peserta Nadia Ingrida itu mirip banget sama Nadia Purwoko loh. Mirip banget sumpah. Nadia Ingrida, Nadia Purwoko, mirip banget. Oh, menurut aku sih. Tapi apakah akan ada Nadia Purwoko part 2 kan nggak Iya. mungkin, atau 2.0? Oke. Dan untuk yang paling aku seneng juga nih Moko, untuk Miss Grand Indonesia-nya sendiri tuh kayaknya rata-rata basicnya model ya. Yang bisa ngomong. Dan itu mereka tingginya tuh wow, Wow. menjulang banget, 175. Aku aja tuh cuma 176 cm. Bayangkan mereka gitu loh. Iya, ada yang 178, 79. Heeh, Tinggi kan. banget. Aduh, aku kalau berdiri sama mereka gimana? Oh, iya. Itu sih fakta menariknya sih yang menurut aku. Nah, Ya. kalau untuk Moko sendiri gimana tuh? Ya bagus sih untuk Miss Grand Indonesia tahun ini. Aku awalnya sebenarnya mengernyitkan dahi sih, bisa dibilang ini apa gitu. Cuman ya Kak Igun lah, kita bisa dibilang udah ada pakemnya sendiri ya untuk menemukan para beauty queen, dan dia juga bisa mengasah sih di situ. Ya nggak diraguin lagi sih. Dan saat ini setelah kita lihat di portal-portal pageant beberapa foto-fotonya para peserta Miss Grand Indonesia 2020, bagus-bagus banget. Oke, kita tunggu deh pokoknya acaranya ya. Aku pasti bakal nonton. Soalnya aku yang belum mengikuti banget nih, aku tahu ternyata udah kepilih 5 aja dari kamu. Jadi aku juga nggak sabar Ya, pengen karena dia pantengin. sibuk guys, Enggak. sibuk teman-teman beneran. Oke, selanjutnya kita bahas yang tadi kan yang aku bahas di awal tentang desas-desus itu untuk Miss Earth. Miss Earth. Wow, Miss Earth Indonesia. Miss Earth Indonesia. Siapa tuh kira-kira yang menurutmu kok yang gosip-gosip manjanya mau join itu? Siapa lagi kalau bukan Ratu Mendesi sih, si Rosa Meldianti.
dia udah ngirimin ini sih formulir sih. Wow, semoga aja masuk ya. berhasil ya. Berhasil. Beberapa hari yang lalu dia kedapatan itu jadi masuk ke Jakarta Fashion Week ya. Jakarta Fashion Week. Iya. Di situ dia catwalk sih. Jadi dipakai sama si desainer kondang juga, Bari Asmara. Wow, dia katanya juga dijadiin sebagai muse-nya loh. Muse. Ya. Iya, muse berarti sumber inspirasi dari pakaian-pakaian itu. Keren banget Melody. Ya keren banget buat Melody. Cuman kalau misalnya ke Miss Earth, ya semoga Yayasan Elgin Pageant mempertimbangkan sih. Karena gini sih, jujur, ini kan Miss Earth Indonesia kan agak udah kekurangan perhatian banget sih, kekurangan attention banget. Ya masukin lah si Rosa Meldianti, siapa tahu nanti hype-nya kembali lagi jadi bahan pembicaraan Miss Earth-nya. Iya, kalau sekarang kan apa-apa zamannya viral ya. Iya. Kalau menurut aku secara pribadi sih nggak apa-apa kalau misalnya masukin Rosa Meldianti. Rosa Meldianti. Kalau ya aku sih berdoa yang terbaik aja. Kalau aku tuh tipikalnya adalah kayak gini, serahin ke yayasan. Kalau yayasan memilih itu sebagai pemenang, ya berarti mereka siap dengan apapun itu konsekuensinya, seperti misalnya diserang pageant lover lah, inilah itulah gitu kan. Ya sebagai manusia kan punya pro dan kontra ya. Jadi kalau misalnya Elgin pageant memilih Rosa, ya bagus gitu untuk misalnya naikin rating lagi, terus untuk jadi viral lagi, karena saat ini kan everybody talks about her. Dan apa ya, walaupun minim prestasi ya, tapi kan dengan mungkin dibantu oleh Elgin Pageant-nya sendiri mungkin akan dicetakkan prestasi baru. Gitu. Karena kalau kita ngirim yang bagus-bagus di Miss Earth, kita belum dapat tulis. Iya. Jadi ya udah kirim aja Melody, siapa tahu di situ dia mempunyai apa ya, jurus apa gitu, jurus mendesis kayak tarik ular kayak gitu. Karena sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi mau kamu seperfect apapun, tapi kalau faktor luck nggak ada sama kamu, itu ya useless lah istilahnya. Ya kan bisa dibilang si faktor lucknya itu luar biasa. Yes, she come from nothing to be something. Sekarang jadi everybody talks about her, everybody knows about her, dan itu sesuatu banget gitu. Apalagi aku bilang tadi kan sekarang zamannya viral gitu, dan Melody itu viral banget gitu. Ya, siapa tahu juga dia mau memperbaiki diri dari sini. Iya benar. Kita nggak tahu. Kita selalu kasih kesempatan ke orang-orang untuk memperbaiki diri kan. Ya untuk soalnya kalau Moko kan ini ya, kalau untuk bahas pageant kan dia ini orangnya suka. Kalau memang dia suka, bilang nggak suka. Kalau suka ya suka gitu. Kalau aku tipikalnya gitu sih. Tipikalnya wise. Lebih ke apa yang ada di pikiran kita ungkapin. Kita nggak mau peres-peres atau kayak gimana. Iya. Dan aku rata-rata ini yang udah terpilih pun aku setuju aja sih. Kita support aja. Kalau aku support. Seperti kita support di kemarin yang baru-baru di awal tahun. Jadi selalu awal tahun sih. Miss International Queen 2020 kemarin. Yes. Keren itu aku sih. Yang akhirnya aku kan udah ngikutin Miss International Queen tuh dari 2012 ya, zamannya si Kevin Ballot ya. Terus habis itu aku ngilang karena sibuk kuliah. Bukan sih, maksudnya lebih ada kegiatan lain gitu kan selain itu. Terus habis itu aku ngikutin lagi 2015 zamannya Trixie Maristella. Waktu itu kepikiran, kayaknya pengen join. Siapa tahu. Kita nggak pernah tahu lagi ya. Setuju nggak teman-teman kalau misalnya si Awanda ikut Miss International Queen? Karena ya kalau menurut aku sih dia dari public speaking serius banget. Bisa aja. Kalau aku terus Kak Gaby lagi yang ikut kan, dimana dia tuh juga apa ya, sama kayak Melby juga viral gitu. Terus ini dampaknya Miss International Queen sekarang naik banget loh gara-gara Kak Gaby, dan aku jadi ngikutin lagi sekarang gitu, dan aku seneng banget tuh. Sebenarnya sih di sini dia banyak dicerca sih. Kenapa sih nggak jaga attitude banget? Kenapa sih waktu pas di karantina kayaknya kamu ngartis banget, guys? Aku kasih tahu ya sebenarnya. Kalau Kak Gaby itu dia datang ke sana bukan tujuannya untuk menang sih. Dia mau ambil lisensi
dia mau dapat apa ya, dapat perhatian dari pihak Miss International Queen itu sendiri. Jadi tahun depan, di tahun 2021 dia bakalan ngadain kontes, malah tahun ini ya 2020. Iya, dia 2020 yang Iya. bakal dikirim ke 2021. Iya. Terus nih aku yang secara pribadi pernah kerja sama Kak Gaby Iya. ya. Aku pernah ketemu in person langsung Iya. dan beliau tuh Dia pernah ngurusin eventnya soalnya. humble-nya Aslinya beda ya dibanding. beda banget, dan aku di situ yang kayak aku yang nervous, dia yang kayak Iya. sini dia siapa diri ini Iya. gitu. Aku bener-bener yang kaget banget gitu sama Kak Gaby Pesta gitu. Orangnya tuh bisa humble, kok beda di Instagram gitu, atau beda yang biasa media bilang tentang beliau gitu. Dan aku respect sih sama Kak Gaby gitu, dan menurut aku sendiri dia nggak ada tuh ngediva zaman-zamannya. Malah dia justru kayak yang apa ya, berusaha untuk merangkul semua kontestannya, nggak sih? Iya, menurut dia aku dikatain nggak diva sih, cuman ngartis, satu, kedua nggak ada attitude katanya. lah, dia emang Memang kayak gitu. selebritis. Daripada nanti dia fake kan, kita Iya, tahu Gaby benar. Pesta itu seperti apa gitu loh. Karena menurut Daripada dia fake gitu loh. bener, karena dia kayaknya apa adanya aja sih. Hmm. Karena aku juga pribadi pernah ketemu dia secara langsung, dan Iya. orangnya juga ya seperti itu gitu, baik banget. Yang kita yang dia nggak minta macam-macam loh selama dia aku urusin eventnya. Dia cuma minta apa coba? Apa? Kamar selalu minta makan makanan khasnya kota kita. Udah. Banyak Ya pokoknya kan sejenis nasi padang. Sejenis nasi padang cuma udah terkenal banget di sini. Iya, terkenal banget di sini. Gitu. Ya itu aja sih kalau aku untuk komen untuk Kak Gaby sendiri gitu. Dan terima kasih sudah mewakili Indonesia Kak Gaby, dan Terima kasih Kak Gaby. you did it because apa yang orang bilang tentang kamu tuh nggak benar gitu. Kamu win Miss apa sih, Miss Persahabatan Miss lah, Persahabatan susah banget aja. ngomongnya, ya ampun, tiba-tiba aku jadi Iya. belibet. Pokoknya selamat aja gitu. Terbuktikan kalau dia tuh memang orangnya humble, Humble dan banget. yang media bicarakan tentang beliau itu sama sekali nggak benar gitu aja. Nggak benar. Oke, terima kasih ya udah menonton kita untuk singgah di sini. Ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke sosial media yang kalian punya. Terus jangan lupa untuk nyalakan lonceng Lonceng notifikasi notifikasi. untuk update terbaru dari kita. Kalau kita akan bahas yang seru-seru.